Ujian dimulai. Salah satu murid terbaik di sekolahnya sedang merawat pensil hingga melukai tangannya. Tapi ia tak berhenti. Padahal darah sudah mengucur hingga merusak kertas ujiannya. Guru pengawas menegur murid tersebut. "Wan Runtai." Wan Runtai berteriak, menyerang sang guru dan menikamnya dengan pensil runcing yang dirautnya. Teriakan sang guru dan kericuhan di kelas itu membuat semua murid dan guru di kelas sebelahnya berhambur keluar untuk melihat apa yang terjadi. Peristiwa itu membuat sang guru dilarikan ke rumah sakit, kemudian tugasnya mengajar akan digantikan oleh guru baru sementara waktu. Dan Wan Runtai diskors untuk mendapatkan pengobatan karena dianggap tak bisa menguasai emosinya hingga mencelakakan orang lain. Teman-temannya beranggapan saking stresnya belajar membuat Wan mengkonsumsi obat terlarang dan dampaknya membuatnya seperti itu. Video Wan menyerang guru biologinya tersebar melalui grup chat siswa. Farinda merasa aneh dengan apa yang terjadi pada Wan. Ia memeriksa meja Wan saat teman-temannya mengikuti upacara. Farinda melihat banyak bercak darah dan pecahan kaca di meja Wan. Saat Farinda memeriksa laci meja Wan, tangannya terluka dan berdarah. Seorang pria menegurnya dan menutup lukanya dengan sapu tangan. Pria itu adalah Pak Ajin, guru baru yang akan menggantikan guru biologi mereka. Farinda mengatakan ia akan ke UKS untuk mengobati lukanya, tapi Pak Ajin mengatakan ia tak perlu ke UKS dan pergi. Farinda memeriksa lukanya, dan anehnya, lukanya sudah hilang. Tak ada bekas luka sedikit pun di tangannya. Tiba saat Pak Ajin mengajar di kelas Farinda. Ia terlihat sebagai guru yang ceroboh, sering terjatuh, menabrak dan menjatuhkan barang. Karena itu murid-murid di kelas menyepelekannya dan tak menghiraukannya saat mengajar. Hal itu membuat Pak Ajin sedikit kesal. Ia memanggil salah satu murid yang bernama K dan memberikannya pertanyaan. Tak disangka, K bisa menjawab pertanyaan dengan sempurna sebelum Pak Ajin menjelaskannya. Pak Ajin bertanya, apakah guru sebelumnya sudah menjelaskan tentang materi itu? Kah menjawab belum, tapi ia sudah mempelajarinya, karena sekolahnya terkenal sering mengadakan ujian dadakan yang sangat sulit. Jadi semua siswa pasti sudah mempelajari materi yang belum dijelaskan oleh guru. Sekolah memberitahu mereka betapa pentingnya nilai untuk masa depan mereka semua. Pak Ajin kemudian meminta murid yang lain bertepuk tangan untuk K. Pak Ajin mengatakan, mungkin mereka akan mendapatkan nilai bagus di bidang akademik, tapi tidak untuk nilai kemampuan sosial mereka sebagai manusia. Sekolah bahkan tak mendukung hobi mereka, bahkan tak ada ekstrakurikuler. Mereka seperti terkungkung dalam jeruji besi. Nilai akademik pasti akan bagus, tapi keterampilan sosial nol. Apakah yakin mereka akan terus seperti itu? Semua terdiam dan berpikir. Di tengah-tengah keseriusan itu, Kah mengangkat tangan dan memberitahu resleting Pak Ajin terbuka. Hari-hari berikutnya, Farinda melihat banyak keanehan pada dirinya dan sekolahnya. Ia juga melihat keanehan pada Pak Ajin yang bisa mengendalikan beberapa lebah. Pagi hari, saat baru tiba di kelasnya, Farinda mendengar berita semalam Matt, murid nomor 2 terpintar di sekolahnya, menenggelamkan diri. Kemarin malam, satpam sekolah yang berjaga menemukan pakaian seorang murid di sekitar kolam renang. Dan saat ia mendongak, ia melihat Matt yang hanya mengenakan pakaian dalam, menari dan loncat ke kolam renang. Pagi tadi guru-guru juga menemukan ada kamera tersembunyi di meja Matt. Murid-murid lain mulai bergosip. Apakah yang terjadi pada Matt sama dengan yang terjadi pada Wan? Apakah mereka berdua memakai obat-obatan terlarang karena terlalu stres? Farinda meminta bantuan K yang dekat dengan guru-guru untuk melihat apakah ada hal yang aneh di ruang guru. Karena sebelum Matt menenggelamkan diri, ia melihat Matt bertemu Pak Ajin di ruangannya. K menolak. Karena sebentar lagi ujian. Jika ia ketahuan, ia bisa diskors. K bertanya, kenapa Farinda tertarik dengan hal itu?
Farinda tak bisa mengatakan kalau mungkin saja korban berikutnya adalah dirinya yang ada di ranking 3. Ia malah menjawab, K tidak akan mengerti walaupun ia jelaskan. Jelas saja perkataan Farinda membuat K tersinggung. Ia kemudian mengatakan alasannya dekat dengan guru-guru, berharap nilainya bisa bagus. Tapi tentu tak akan bisa menyaingi Farinda. Farinda mencoba menjelaskan bukan itu maksudnya, tapi K sudah tak mau dengar dan meninggalkannya. Farinda terus memikirkan cara agar bisa terhindar dari kejadian aneh di sekolah. Malam itu ia menyelinap masuk ke sekolahnya. Ia masuk ke ruang Pak Ajin dan menemukan benda aneh di meja Pak Ajin. Tali yang ada patung seperti kepala ular di ujungnya. Pak Ajin datang. Fa bersembunyi. Ia melihat Pak Ajin membuka bajunya dan berganti pakaian. Fa melihat banyak tato di badan Pak Ajin. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang mengatakan, "Anak nakal harus dihukum." Terus-menerus. Farinda menutup matanya, dan ketika terbuka, Pak Ajin sudah tak di ruangannya lagi. Farinda segera keluar dan kaget bertemu Satpam yang berjaga. Satpam menyuruh Farinda pulang dan mengantar Farinda untuk keluar. Farinda bertanya, apakah Satpam mendengar suara anak kecil? Tak, Satpam batuk-batuk dan kemudian mengeluarkan suara anak kecil yang tadi didengar Farinda, sambil memukul-mukul kepalanya sendiri dengan tongkat yang dibawanya hingga berdarah. Melihat itu, Farinda lari menuju gerbang. Ternyata terkunci. Pak Satpam semakin dekat mengejarnya. Farinda balik arah ke belakang sekolah. Ia terkejar oleh Pak Satpam yang kemudian memukulnya. Farinda jatuh dan terluka. Ia memohon agar tak disakiti. Tapi Pak Satpam mengabaikannya. Untungnya, ada seseorang yang menolongnya dan menghadang Pak Satpam yang sedang kerasukan. Orang itu berhasil mengeluarkan roh yang merasuki Pak Satpam dan menolong Farinda. Orang itu ternyata Pak Ajin. Farinda terbangun di kamarnya, seperti tak terjadi apapun. Lukanya pun tak ada. Semua yang terjadi terlalu nyata untuk dibilang mimpi. Farinda bingung. Paginya, sesampai di sekolah, Farinda segera memeriksa sesuatu. Tapi sialnya, ia malah kejatuhan ember berisi air yang di bawah Pak Ajin dan membuatnya basah kuyup. Sambil tertawa, Farinda mengatakan kenapa bisa Pak Ajin begitu ceroboh. Padahal tadi malam ia bertemu dengan seorang pria yang mirip Pak Ajin dan sangat keren. Farinda kemudian meminta pertanggungjawaban Pak Ajin karena tak mungkin mengikuti pelajaran dengan pakaian yang basah. Pak Ajin mengajak Farinda ke ruangannya. Ia mencarikan baju ganti. Pak Ajin berkata, ia senang bisa melihat Fa yang tak pernah tersenyum hari ini tersenyum. Fa mengatakan karena belakangan ini banyak hal aneh yang terjadi membuatnya sulit tersenyum, seperti yang terjadi tadi malam. Pak Ajin bertanya, apakah karena mimpi pria yang tadi Fa ceritakan? Fa mengunci pintu ruangan Pak Ajin dan mengatakan, ia tak pernah cerita tentang mimpi. Karena tak ada siapapun di ruangan itu, Fa minta Pak Ajin tak berpura-pura lagi dan mengaku ialah pria yang kemarin malam menolongnya dan semua hal aneh yang terjadi ada hubungannya dengan Pak Ajin. Pak Ajin masih tak mengaku. Fa kemudian menunjukkan gambar di ponselnya yang membuat Pak Ajin terdiam. Gambar Pak Ajin menggendongnya tadi malam di area belakang sekolah. Fa mengatakan yang memasang kamera di meja Matt adalah dirinya, karena ia tahu Matt adalah korban berikutnya setelah Wan. Tak hanya di meja Matt, ia juga meletakkan kamera di banyak tempat untuk mencari sesuatu yang mencurigakan, dan itu yang ia temukan. Fa marah karena Pak Ajin tak jujur dan menanyakan kenapa Pak Ajin melakukan itu semua. Apa salah murid-murid di sekolahnya dan dirinya? Karena sebentar lagi pasti dirinya lah yang menjadi korban. Pak Ajin hanya menyuruh Fa tenang, dan itu membuat Fa semakin marah dan histeris. Fa mengeluarkan pecahan cermin yang ada simbol anehnya dari kantongnya. Pak Ajin sangat kaget dan bertanya, dari mana Fa mendapatkan itu? Tapi Fa tak menggubris pertanyaan Pak Ajin. Ia menyangka benda itu adalah milik Pak Ajin. Fa semakin histeris
dan tak terkendali. Terpaksa, Pak Ajin membuatnya tak sadarkan diri. Fa tersadar di ruangan gelap dengan tangan terikat. Pak Ajin datang membaca mantra, memegang dahinya. Saat itu terjadi, ia seperti tenggelam. Fa marah, tapi Pak Ajin terus melakukannya dan menyuruhnya tetap tenang. Ia seperti kerasukan, sampai tali yang mengikat tangannya terputus dan ia berlari ke arah Pak Ajin akan menyerang Pak Ajin. Tapi Fa tiba-tiba terbangun dari dalam air. Ia sadar, ia tadi seperti kerasukan dan berimajinasi. Pak Ajin mengatakan, sekarang Fa sudah kembali. Fa muntah. Seketika, kertas-kertas putih di sekitarnya berubah menjadi hitam. Pak Ajin bilang, semua yang dilihat Fa tadi adalah halusinasi. Semua kutukan di diri Fa sudah berhasil dicabut. Sekarang Fa aman. Karena sudah terlanjur dalam, Pak Ajin memberitahu Fa, sihir memang ada. Walaupun sebagian ada yang tahayul dan palsu, tapi kebenaran itu nyata. Ada dunia di balik dunia ini. Seperti Pak Ajin yang menyamar menjadi guru untuk mencari seseorang yang menyebabkan ini semua terjadi. Ada orang yang menggunakan ilmu hitam di sekolah, dan semua yang terjadi karena orang itu. Fa memang salah satu korbannya. Agar Fa tetap aman, Farinda harus tetap tinggal dengan Pak Ajin dan membantunya menemukan pelakunya. Apakah Farinda akan tinggal bersama Pak Ajin dan menemukan pelakunya? Atau Pak Ajin adalah pelakunya?